Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali untuk kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 MA Persis Tarogong. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu. Ini salah satu ilmu yang sangat penting ketika kita ingin memahami tentang sejarah. Kita akan lebih dekat dengan ilmu sejarah jika kita mengenal bahwa sejarah sebagai ilmu. Bisa kalian lihat dalam karakter sejarah sebagai ilmu, kita akan melihat berbagai karakteristik atau ciri dari sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu bersifat empiris. Artinya, empiris itu berasal dari bahasa Yunani, ya, empiris yang berarti pengalaman. Artinya, sejarah bersandar pada pengalaman yang sebenarnya, baik pengalaman indrawi maupun pengalaman batiniah. Seperti pengalaman batin itu contohnya kepercayaan, nilai atau aturan, norma, gitu ya. Kemudian etos, pandangan hidup, ya, itu empiris. Jadi bersandar kepada pengalaman manusia, baik itu secara fisik, secara indrawi maupun pengalaman yang bersifat batiniah. Kemudian pengalaman ini direkam dalam bentuk dokumen atau dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis, yang itu nanti akan diolah, diteliti sehingga memberikan kekuatan sejarah sebagai ilmu. Yang kedua yaitu metode. Sebagai sejarah sebagai ilmu tentu saja memiliki metode. Dari kata metode, cara untuk melakukan penelitian sejarah. Kemudian juga ada objek kajian sejarah, yaitu tentang manusia pada masa lampau. Kita lihat di bawah ada, ini gambar apa coba? Ya, ini sebuah dokumen sejarah yang sering kita lihat, yaitu teks proklamasi kemerdekaan. Tentu saja ini salah satu bukti yang otentik tentang sejarah yang memperkuat bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan itu benar-benar terjadi dan memang bersandar pada pengalaman yang sudah dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, lanjut ya, di bawah sudah ada gambar reformasi 1998. Ini menandakan bahwa sejarah sebagai peristiwa. Kenapa sebagai peristiwa? Reformasi 1998 pertama bersifat objektif. Itu peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Ada faktanya, ada bukti bahwa peristiwa reformasi ini pernah terjadi. Di mana di sini terjadi pergantian dari masa Orde Baru ke reformasi. Ini hanya salah satu contoh saja ya, peristiwa sejarah di Indonesia. Yang kedua, unik itu bahwa peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Jadi sebuah peristiwa sejarah itu tidak akan berulang kembali dalam arti manusianya yang sama, tempatnya yang sama, dan waktunya yang sama. Tetapi bisa terjadi pengulangan itu dalam bentuk fenomena yang sama. Itu sejarah sebagai peristiwa. Lanjut, sebagai sejarah sebagai kisah. Coba kalian lihat di bawah, ini gambar apa? Pernah berkunjung ke tempat ini? Ya, ini adalah Candi Prambanan. Di sini ada sebuah kisah historis. Ini juga termasuk ke dalam sejarah sebagai kisah. Itu tadi sebutkan kisah historis karena memang di balik pembangunan Candi Prambanan ini ada sebuah cerita yang memang cerita itu berupa mitologi rakyat, tetapi ini sudah diteliti cerita tentang bagaimana pembangunan Prambanan ini. Nah, sehingga di sini sejarah sebagai kisah merupakan hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu sejarah sebagai kisah. Jadi para sejarawan atau para ahli mengkisahkan kembali dari bukti-bukti yang ada tentang Candi Prambanan, yaitu dikaitkan dengan kisah Roro Jonggrang, gitu ya,
walaupun berbau mitos, tapi ketika sudah diteliti dengan banyaknya patung-patung yang ada pada Prambanan, itu memperkuat keberadaan Prambanan yang sering dikaitkan dengan kisah Nyi Roro Jonggrang. Kalau kalian penasaran, boleh kalian cari tentang kisah pembangunan Prambanan ini dikaitkan dengan kisah Roro Jonggrang. Nah, yang keempat yaitu sejarah sebagai seni. Nah, di sini kan istilahnya seni. Seni itu kan kita biasa berkaitan dengan keindahan. Kita bisa lihat di sini sejarah sebagai seni ada intuisi. Ketika seorang sejarawan ingin menuangkan sejarah dalam bentuk seni, tentu saja memerlukan intuisi, ya, dimana intuisi itu atau disebut dengan ilham, itu pemahaman langsung dan naluri selama masa penelitian berlangsung. Nah, itu intuisi. Ibu ulangi, yaitu pemahaman langsung dan naluri selama masa penelitian berlangsung. Kemudian yang kedua, imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi akan menjadikan penulisan sejarah lebih menarik lagi. Nah, jadi penulis lebih hidup, lebih menarik dan bermakna. Jadi seolah-olah bisa membayangkan apa yang ditulis oleh sejarawan. Kemudian emosi. Di sini faktor emosi mempengaruhi terhadap sebuah tulisan. Ini menggambarkan bahwa sejarah sebagai seni menggambarkan sejarah akan lebih hidup dengan adanya intuisi, imajinasi, dan emosi. Emosi biasanya dikaitkan dengan perasaan marah, sedih, gembira, sehingga seolah-olah kalau kita membaca sebuah sastra seni, kalau ini berkaitan dengan sejarah Majapahit gitu ya, berarti unsur-unsur ini harus ada gitu ya. Itulah sejarah sebagai seni. Semoga bisa dipahami tentang sejarah sebagai ilmu, di mana terbagi ke dalam sejarah sebagai ilmu itu sendiri, sebagai peristiwa sejarah, ada juga sebagai kisah dan juga sebagai seni. Itu ya, lanjut. Nah, kita pun akan melihat untuk mendalami ilmu sejarah, kita pun harus memahami sifat ilmu sejarah. Dan sebetulnya istilah-istilah ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ideografis, yaitu suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau bersifat unik. Jadi tadi dikatakan bahwa sejarah bersifat unik itu istilah lainnya yaitu ideografis. Dan yang kedua, diakronis, bahwa ilmu sejarah itu sesuatu yang melintas, melalui dan melampaui dalam batasan waktu. Ya. Ini contohnya dalam batasan waktu yang barusan yaitu kronologi. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang ada muncul dalam sejarah yang memang nanti akan berkaitan dengan istilah kronologis. Nah, di materi cara berpikir sejarah adalah istilah kronologis, urutan waktu. Di sini kalian lihat urutan waktunya, yaitu waktu-waktu yang terjadi dalam peristiwa sejarah. Kemudian ada periodisasi. Periodisasi ini itu pembabakan zaman dalam sejarah. Nah, itu untuk membedakan. Kalau tadi diakronis dan kronologis itu sebetulnya ilmu tentang waktu yang memang diurutkan. Diakronis ini dalam ilmu kronologis, dijabarkan dalam kronologi secara detailnya berkaitan dengan waktu. Sedangkan periodisasi itu pembabakan zaman dalam sejarah. Lanjut ya, kita gini. Nah, kemudian kita juga mengenal dalam sejarah itu kronik. Kronik itu sebagai sumber sejarah merupakan catatan perjalanan yang ditulis oleh para musafir, pendeta, dan pujangga pada masa lampau. Ini digambarkan sebuah kapal yang dinaiki oleh para pujangga, para pelaut, para pendeta yang ikut berlayar di wilayah Indonesia. Contohnya kronik Cina, ada tokoh-tokoh seperti Fahyin, Mahwan, yang sehingga kalau di sini Mahwan pada masa Majapahit, sehingga itu dinamakan kronik yang tentu saja memperkaya pengetahuan kita atau sumber tentang sejarah. Kemudian tidak terlepas dari istilah sinkronis yang lebih menguatkan kita tentang sejarah. Selain tadi bersifat diakronik, ilmu tentang waktu dalam sejarah yang memang itu akan menguatkan tentang keberadaan sejarah itu sendiri, juga sejarah bersifat sinkronis, yaitu menitik beratkan peneliti pada gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dalam waktu yang terbatas. Jadi kajian sejarah melebar dalam ruang. Jadi kajian sejarah ini tidak hanya sekedar waktu saja, tapi bisa saja dikaji dalam ilmu sosiologi, geografis,
atau dalam ilmu-ilmu lainnya yang memang mendukung tentang peristiwa sejarah, sehingga kajiannya akan lebih sistematis dan mendalam. Itu ya bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah. Makanya jas merah, karena sejarah itu begitu penting. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.